Pemirsa, budidaya lobster air tawar berhasil dikembang biak oleh siswa-siswi SMK 1 Lembar, Lombok Barat, dan budidaya lobster ini cukup menjanjikan karena berpotensi menghasilkan cuan. Budidaya lobster air tawar oleh banyak kalangan terbilang sulit karena membutuhkan treatment yang rumit. Namun hal itu tidak berlaku bagi siswa-siswi SMK 1 Lembar, bahkan mereka dengan cekatan melakukan budidaya lobster air tawar. Proses budidaya lobster air tawar tersebut dilakukan di dalam ruangan dengan metode bioplok dengan memaksimalkan fungsi aerator sebagai penyuplai kadar oksigen ke dalam bioplok. Lobster air tawar tersebut mampu berkembang biak dari masih benur hingga menjadi lobster ukuran besar. Ketua Jurusan Perikanan Munawir Haris mengungkapkan potensi budidaya lobster air tawar tersebut sangat menjanjikan karena harga jualnya terbilang sangat tinggi mencapai Rp160.000 per kilogramnya, sementara proses budidayanya sangat mudah dan murah. Harganya per kilonya 150 per kilo untuk konsumsi. Nah, tapi untuk sementara ini adalah sebagai proses media pembelajaran siswa. Alhamdulillah siswa kita sudah bisa mengembangbiakkan dengan hasil yang pernah kita lihat tadi. Itu hasilnya. Sistem pembelajaran di sini adalah sistem piket, Pak. Yang pertama mungkin nanti ada yang di bagian larva, ada yang di bagian induk, dan ada yang di bagian pemeliharaan. Yang kita terapkan di sini proses metode pembelajaran itu ada 3 sistem budidaya. Yang pertama sistem bioplok dan yang terakhir adalah sistem ras. Sementara itu, salah satu siswa mengaku sangat mudah membudidayakan lobster air tawar tersebut karena tidak membutuhkan banyak perawatan, hanya mengatur aerator dan pakan yang digunakan dari sayur dan wortel bekas untuk makanan sehari-hari. Mereka juga mampu mengembangbiakan lobster tersebut dari baru menetas hingga menjadi lobster siap konsumsi. Mulai dari cara memijahkan lobster seperti tadi, dan juga pada saat pemanenan, mulai dari pemanenan sampai packingnya selesai, ataupun pas waktu pengangkutan udang konsumsi. Kedepan pihak sekolah terus mengembangkan budidaya lobster air tawar untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tinggi permintaannya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa unik dan langka di Pantai Senggigi, Lombok Barat pada Sabtu malam hebohkan warga karena munculnya nyale atau cacing laut. Nyale atau cacing laut biasanya muncul di pantai selatan Lombok Tengah dan Lombok Timur. Namun nyale juga muncul di Pantai Senggigi, Lombok Barat. Salah satu warga mengaku kemunculan nyale di Pantai Senggigi, Lombok Barat merupakan peristiwa yang unik dan warga antusias menangkapnya. Siapa kasih tahu sini ada nyale itu? Ada dekat rumah. Banyak. Lewat ke sawah di sini. Dekat rumah sini di mana? Sekarang saya ke sini untuk lihat nyale ya. Kades bersama Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten datang melihat langsung ke lokasi untuk melihat peristiwa unik dan langka tersebut. Ada nyale ini yang menarik wisatawan datang ke sini rame-rame supaya Senggigi yang dulu beberapa tahun yang lalu terkenalnya luar biasa sampai mana-mana, ya kita bangkitkan kembali ya Pak Kades ya. Warga dan pemerintah daerah berharap agar momen ini bisa dikemas menjadi event tahunan wisata untuk menarik wisatawan datang berkunjung. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Advokat Indonesia Kota Mataram masa bakti 2023 hingga 2026, Abdul Majid resmi dilantik Sekjen DPP Ikadin. Pelantikan Abdul Majid serta anggota DPC Ikadin Kota Mataram berlangsung di Mataram pada hari Senin. Pelantikan pengurus diisi dengan pembacaan susunan organisasi sekaligus pelantikan oleh Sekjen DPP Ikadin Pusat. Dalam sambutannya, Abdul Majid menegaskan agar organisasi ini bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, khususnya mereka yang tersangkut kasus hukum dalam penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah tanpa melalui persidangan. Mengedepankan dalam proses hukum itu adalah restoratif justice, ya JR-nya. Itu penting sehingga semua baik itu yang
bermasalah ini ada keadilan yang bisa ditemukan, baik itu yang bermasalah atau yang pelapor atau yang terlapor, sehingga ada keadilan yang bisa didapatkan. Kemudian kami juga akan mengusahakan terkait kalau perdatanya misalnya bisa selesai di luar pengadilan. Sementara itu, Ketua DPD Ikadin NTB Irfan Suryadiata menegaskan semangat pengurus organisasi ini patut diapresiasi, terutama dalam menjalankan setiap program yang telah disusun bersama. Artinya bahwa pengurus DPC ini memiliki semangat untuk melaksanakan program-program yang tentu saja sesuai dengan amanat di anggaran dasar, anggaran rumah tangga di Ikadin. Oleh karena itu, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPC Ikadin Kota Mataram beserta seluruh jajaran pengurus yang dilantik. Advokat yang tergabung dalam organisasi harus memahami kode etik. Hal ini untuk mengurangi adanya advokat-advokat nakal karena keberadaan advokat sangat penting dalam sistem penegakan hukum serta perbaikan hukum di Indonesia. Sebagai advokat, tentu mereka membutuhkan wadah yang baik untuk meningkatkan kompetensi mereka, untuk meningkatkan ya tentu akses secara ekonomi atau klien. Bagaimanapun itu menjadi tanggung jawab dari pengurus DPC Ikadin Kota Mataram. Sementara Gubernur NTB dalam sambutannya berharap pejuang-pejuang keadilan ini bisa menjadi contoh di Kota Mataram, khususnya dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat yang tersangkut kasus hukum, sehingga setiap persoalan bisa teratasi tanpa melalui proses persidangan. Pejuang keadilan yang ingin menegakkan hukum ini bisa jadi contoh di Kota Mataram, sehingga jangan semuanya harus selesai di pengadilan. Seperti Pak Sekjen sampaikan, kalau ada pendampingan atau sosialisasi yang lebih baik, lebih intensif, bisa jadi orang tidak terjerat hukum yang sebenarnya tidak perlu dilakukan atau terjadi kalau kita paham. Untuk diketahui jumlah advokat di Nusa Tenggara Barat sebanyak 567 orang dan setiap kabupaten dan kota telah terbentuk organisasinya masing-masing kecuali Kabupaten Lombok Utara. Sementara Kota Mataram sendiri tercatat jumlah advokat aktifnya sebanyak 100 orang lebih dan telah masuk dalam organisasi DPC Ikadin Kota Mataram. Dari Mataram, Herkyandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.